Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim semuanya, kita kembali bertemu dalam tutorial kita, dan kali ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana penggunaan Excel untuk memahami flowchart dalam rangkaian programan, ya, dasar-dasar programan. Baik, kalau kita kemarin membahas sedikit tentang bagaimana itu lampu bisa berkedap-kedip sesuai dengan detik yang kita masukkan. Misalkan interval, misalkan di sini kita buatkan detik, kemudian pada detik ke 2 itu kondisinya masih off, kemudian kalau sudah ke detik ke 4 dia on, nanti pada detik ke 5 on, itu detik ke 6 ya off, detik ke 7 ya off, karena intervalnya di sini adalah 3 detik. Nah, bagaimana membuat hal tersebut yang nanti akan kita gunakan di dalam flowchart? Pertama adalah tahap-tahapnya sebagai tempat untuk coretan-coretan kita sampai bisa sampai di sini. Ini untuk formulanya. Ini tahap-tahapannya adalah yang pertama kita buat dulu ya. Ini ada waktu ini detik ya. Biar di detik kita. Nah, ini outputnya nanti tunggu sini. Nah, ini kita buat formulanya ini ya, formulanya ini. Jadi kalau F5 ini F5 ya kosong, maka dia tunjukkan. Apabila nanti F5 nya ini adalah 0, maka dia off. Kemudian apabila F5 nya ini isinya 1, itu nanti on. Apabila tidak itu semua, nanti terjadi yang namanya isiannya value, alias ini isian tidak valid. Ini sebagai percabangan pertama, ya. Percabangan pertama nanti sebelum akan dieksekusi menjadi output. Ya. Ya, di sini ketika di sini masih tidak ada isinya, maka dia tunggu inputan. Ketika di sini diisi 0, ya, maka dia off. Ketika di sini 1, maka dia on. Ini adalah tahap pertama. Kemudian tahap keduanya, ya, ini. Nah, di sini kita sudah mulai memasukkan ya perantara formulasi di sini. Jadi apabila E2 di sini ya, apabila E2 itu dimoduluskan dengan 9 ya, jadi nanti E2 ini dengan dimoduluskan dengan 9, apabila nanti dia itu tidak bersisa ya, tidak bisa, ini sama dengan 0 ini ya, ini sama dengan, maka dia ini kita katakan 1 dulu ya. Ataupun nanti 1 ini nanti kita akan ubah lagi ya. Tapi kalau tidak nanti kita alihkan. Ya, ini masih kita buat akhirnya di sini ya, apabila E2 atau E3 ini kosong, tidak ada isinya, itu maka dia nanti tidak ada isinya. Tapi apabila dia kemudian ada isinya, maka kita 0. Ini nanti akan ada perubahan ya, 0 terus tadi 1 dan sebagainya, tadi nanti akan jadi perubahan. Ini hanya sebagai perantara dulu, ini sebagai percabangan sebelum akhir. Yang kedua, ini kalau misalkan taruhlah di sini itu tidak ada isinya, maka di sini akan tunggu inputan ya kan, karena di sini kan kosong ya kan, di sini kosong, sehingga ketika di sini kosong maka di sini adalah tunggu inputan. Ini
misalkan di sini kita ini kosong ini juga. Nah, ini harapannya nanti ini ada sesuatu yang kemudian invalid. Kemudian kalau di sini kita isi misalkan di sini 3, sini 3 misalkan ini. Nah, ini kan masih berarti kan habis. Kemudian selanjutnya kita masuk bagaimana menjelaskan tahap 1 dan tahap 2 ini. Ya, di sini. Tahap 1 seperti tadi. Jadi ketika dia OR ini ya, OR itu berarti ini adalah logika matematika gitu ya. Apabila di sini kosong atau di sini kosong begitu ya. Artinya kalau kosong salah satu itu maka dia kosong. Kalau tidak maka dia menuju ke F. Ya. Nah, F7 di sini tadi kan 1 ya, jadi kan F6. Jadi ketika dia itu habis gitu ya. Ketika E2 itu habis ya dibagi 5, maka dia menuju ke F6. Nah, F6. Di sini F6 ini bukan percabangan, ini adalah penjelasan dari tahap kedua sebenarnya. Jadi ini yang percabangannya ada di sini. Jadi di sini ada modulus gitu ya. Modulus dari E2 dibagi E3. Jadi E2 dibagi E3 dulu. Ini hasilnya berapa? Gitu ya. Baru kemudian dimodulus atau dibagi sehingga dia itu muncul sisa hasil baginya itu ganjil atau genap. Jadi 1 atau 0. Maka di sini memakai kita modulus 2. Jadi sekali lagi yang E2 itu dibagi E3 dulu, kemudian dimodulus dengan 2 sehingga bisa menampilkan nanti apakah dia itu 0 atau 1. Habis, jadi ganjil atau ganjil dari dalam hal ini adalah 1, terus kemudian apakah dia itu 0. Jadi untuk menghasilkan sebuah angka-angka yang biner. Ya. Terus kemudian ini belum selesai begitu ya. Karena apa? Nanti kan ini kan baru ke tahap apakah lagi 1 0, tapi kan belum berbicara tentang masalah waktu ya, masalah waktu dari sebuah perpindahan interval itu ya. Jadi misalkan taruhlah di sini itu intervalnya ini kan 5 gitu ya. Jadi kalau di sini 11, nah ini kan ini belum nah ini kan belum jadi gitu ya. Belum jadi karena di sini kan 11 itu sebenarnya mati atau hidup gitu ya. Ya kalau dilogikakan dari deret, kalau di pertamanya itu adalah mati dan kita bicara tentang mati dulu, kemudian hidup, pada 5 itu hidup, kemudian kan sampai ke detik 9 mendekati 10 itu kan masih hidup, yang di 10 itu kan mati ya. Kalau 10 kan mati, off kan, nah seharusnya kan 11 itu kan masih mati gitu ya. Tapi ini kan belum kita atur. Nah kita atur di tahap berikutnya. Nah disinilah ini percabangan. Ini muncul percabangan. Jadi di sini ini kita atur rumusnya, walaupun ini tidak ada F, tapi ini maksudnya adalah nanti percabangan nanti juga ada F-nya. Cuman di sini untuk mempermudah kita, gitu ya. Formulasinya bagaimana? Jadi di sini ada E2 dibagi E3, ya. Atau di sini adalah nilai bagi. Dikurangi dengan sisa hasil bagi dari ini ya. Sisa hasil bagi antara E2 dengan ke E3. Ya, sisa hasil bagi kemudian dikurangi dengan membaginya. Kurangi dengan E3. Jadi kalau ini hasil baginya ya. Kan ini hasil baginya. Karena di sini kan kita pakai 5, maksudnya ya. Kan sisa hasil bagi ya. Nilai bagi mohon maaf. Ini nilai bagi. Kemudian sisa hasil baginya ini kan kosong nih. Kemudian dibagi dengan 5.
kan ini 2 dikurangi 0, maka dia tetap menjadi ya. Tapi ini sekali lagi kan belum biner. Nah, belum biner kan ini di sini, maka kita binarkan di tahap berikutnya. Nah, ini kalau di sini sudah biner ya. Yaitu apa? Di F6 ini hasil tadi itu dibagi dengan 2. Maka ketika dia itu habis, maka dia akan 0. Ketika dia tidak habis, maka dia akan 1. Misalkan di sini taruhlah di sini 4 ya. Kemudian di sini 6 ya, ini kan 1. Ketika di sini itu 8, maka dia itu ya. Kemudian kita lakukan di sini penyesuaian. Nah, baru kita melakukan penyesuaian di sini. Ya. Jadi jika ini kalau ini tadi kan awalnya sekali lagi ini awalnya kan ini. Dia cuma begini ya. Or bila ini kosong maka kosong kemudian F7. Tapi ini sekarang ini sudah kompleks ya. Karena yang F7 ini kita buat ini menjadi F ini. Ya. Ini dari mana? Dari ini dari tahap 2, 3, 4, 5 ini. Gitu ya. Untuk menemukan formulasinya. Sehingga nanti akan ketemu di sini, di formulasi. Demikian untuk masalah formulasi Excel-nya. Kita akan lanjutkan dengan hal yang berhubungan nanti dengan pembuatan untuk flowchart-nya secara lebih detail. Itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.